praktikum yang tertunda ya kemarin ya. Jadi ada praktikum manajemen airway dan mungkin balut bida yang belum dapat ya. Jadi untuk hari ini kita akan fokus ke manajemen airway dulu ya. Teman-teman kalau dengar manajemen airway masih ingat nggak apa sih airway? Tindakan membebaskan jalan nafas, tapi tetap memperhatikan kontrol servis. Oke, jadi kalau misalnya kita mengingat atau kita review terkait jalan nafas, berarti teman-teman sudah pernah dapat review tentang cara membuka jalan nafas. Cara membuka jalan nafas dibagi menjadi dua cara. Yang pertama apa? Nah, pada pasien non trauma dan pasien trauma. Pada pasien non trauma berarti kita bisa gunakan teknik head tilt chin lift ya. Biasanya kalau pada pasien-pasien non trauma, ketika kita lakukan head tilt chin lift, kita lalu membuka jalan nafas untuk melihat apakah ada sumbatan atau tidak. Cross finger swab. Nah, kalau misalnya sumbatannya lidah, masih ingat apa yang dilakukan? Membuka jalan nafas dengan cara tadi cross finger swab. Kalau misalnya agak sulit untuk diposisikan, maka kita bantu menggunakan oropharyngeal airway. Ya, jadi OPA ini adalah salah satu alat yang fungsinya untuk membuka jalan nafas. Tapi saya tanya, kalau misalnya sumbatannya bakso, boleh dipakai OPA? Enggak. Kenapa? Karena kalau masang OPA, baksonya makin ya resiko. Jadi penggunaan OPA di sini ada syarat dan ketentuannya ya teman-teman, tidak bisa digunakan pada kondisi sumbatan jalan nafas ya tadi ya, misalnya ada makanan atau benda asing. Jadi ini hanya boleh digunakan ketika pada pasien tidak sadar yang beresiko adanya penurunan sistem syaraf ya, tadi misalnya lidahnya jatuh ke belakang ya, tadi itu non trauma. Sekarang kalau pada pasien trauma apa tekniknya namanya? Jautras ya, tadi jautras bisa dengan cara fiksasi area servikal terus dibuka di area mandibula. Tapi kalau misalnya area servikalnya misalnya di sini sudah ada bantalan, misalnya sudah ada kain ya yang mengfiksasi di area leher atau servikal, maka teman-teman boleh juga melakukan teknik jautras dengan cara diangkat mandibulanya terus dibuka mulutnya kayak gini. Ya, jadi berfokus pada area mandibula. Ya, diangkat terus dibuka. Ya. Nah, tapi itu kan sudah direview ya sebenarnya ya. Untuk praktikum hari ini kita berfokus pada tindakan bersihan atau pembebasan jalan nafas pada pasien yang tersedak atau sumbatan jalan nafasnya ini terjadi secara akut ya. Teman-teman ada yang pernah tersedak? Pernah. Masih bisa mengatasi sendiri? Bisa. Caranya gimana? Minum. Gitu ya. Nah, yang bahaya itu tersedak yang seperti apa sih? Gede. Yang tersedak yang sampai menyebabkan adanya gangguan sistem pernafasan. Misalnya tersedak itu dibagi menjadi dua tipe ya. Ada tersedak total, ada yang parsial ya. Ada yang tahu nggak kedua ini perbedaan tanda gejalanya apa? Yang total sama yang parsial. Kalau total tuh belum nggak bisa nafas, nggak bisa bicara. Kalau total nggak bisa bicara, nggak bisa nafas. Kalau parsial masih bisa. Oke. ada Nah, masih ada suara biasanya terdengar gitu ya. Jadi ibaratnya gini teman-teman, ini jalan nafas. Terus misalnya pasiennya tiba-tiba makan bakso, nutupin jalan nafas, itu kita sebut dengan sumbatan total ya. Tapi kalau misalnya baksonya udah dimakan setengah nih, udah digigit, terus masuk, nah masih ada celah sedikit, nah itu kita sebut dengan sumbatan parsial. Jadi kalau misalnya total, dia sudah tidak bisa bernafas karena tidak ada celah udara untuk masuk ya. Termasuk suara pun nggak akan ada. Kenapa suaranya nggak ada? Karena nggak ada udara, jadi pita suaranya tidak terlewati oleh udara sehingga tidak akan mengeluarkan suara ya. Tapi kalau pada yang parsial tadi karena masih ada celah ya. Nah, yang kalau parsialnya nggak terlalu besar, kita masih bisa mengatasi sendiri dengan cara tadi batuk gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata parsialnya dia hanya menyisihkan sedikit celah ya, suaranya bisa keluar, tapi refleks batuknya nggak akan berfungsi ya. Dia paling ada suara gitu ya, jadi ada suara wheezing ya, jadi kayak penyempitan jalan nafas pada pasien asma ya. Cuman kalau pada pasien asma sama bronkusnya yang mengecil, ini karena ada sumbatan sehingga jalan nafasnya jadi kecil ya. Sekarang saya mau tanya, kalau teman-teman menemukan pasien yang seperti itu, apa yang akan dilakukan?
Kalau udah masuk Heimlich manuver. Heimlich manuver. Nah, ini akan kita pelajari ya. Ada namanya teknik Heimlich manuver. Heimlich manuver ini dibagi menjadi dua, ya. Ada abdominal thrust, ada chest thrust. Dan kalau pada bayi itu ada namanya back blow, ya. Nah, sekarang kita belajar. Kita ke situ ya. Kita harusnya digabungkan. Ada chest thrust, ya. Jadi sebelum melakukan tindakan, teman-teman harus mengenal dulu tanda gejalanya. Kalau di Cilui Ya, tanda gejalanya berupa data objektif. Ya, yang pertama harus dilihat apa? Biasanya tanda gejalanya pada pasien dengan gangguan jalan nafas atau sumbatan jalan nafas apa? Cyanosis, Batuk-batuk, kalau yang parsial ya. Terus cyanosis, pegang dada, tidak bersuara, akralnya sudah mulai dingin. Ya. Nah, kalau misalnya menemukan pasien seperti itu, ingat ya teman-teman, saya tahu teman-teman ini adalah perawat hebat ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan tindakan, itu harus sesuai prosedur, mulai dari pengkajian identitas pasien ya, baru dikaji lagi lebih dalam, baru tentukan intervensi gitu ya. Tapi pada kondisi darurat seperti ini, saya teman-teman melihat pasiennya gitu ya. Nah, jangan coba-coba ibu siapa namanya gitu ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi darurat, teman-teman tidak perlu pengkajian identitas ya, cukup kenali tanda gejala secara objektif ya. Misalnya saya ngelihat Fitri terlihat dia panik, terus sudah tidak bersuara, megang leher, ditambah lagi lokasinya ada di tukang bakso misalnya ya. Kemungkinan dia makan bakso, terus orang di sekitarnya tadi lagi aman kok makan bakso sambil ketawa-ketawa, tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba berdiri panik gitu ya. Nah, baru teman-teman lakukan tindakan. Di sini tindakan yang pertama adalah abdominal thrust ya. Abdominal thrust caranya ini pasien kita simpan tepat di depan penolong ya. Jadi bahunya sejajar dengan penolong, terus tangannya kita lebarkan seperti ini. Ya. Nah, kakinya, kalau kakinya masih nutup, boleh kita bantu untuk dibuka. Ibu dibuka. Nah, kaki penolong itu satu masuk di antara dua kaki pasien. Ya, jadi kayak bikin kuda-kuda ya, ke depan kayak gini. Dan posisi penolong itu posisinya memeluk pasien ya, dengan posisi tangan seperti ini. Satu mengepal, satu pegang. Jadi nanti area ininya yang akan menekan di area ulu hati atau abdomen. Ya, jadi area ulu hati itu di mana posisinya tepat di bawah tulang sternum. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pegang tulang sternum teman-teman, kan di bawahnya tuh ada lengkokan, ya. Nah, itu yang ditekan ya teman-teman ya. Ditekan, tapi agak didorong ke atas. Ya, jadi tekannya agak dorong ke atas. Ya. Jadi posisinya tadi diregangkan tangannya, kakinya dibuka. Kaki kita masuk di antara dua kaki pasien. Ya, posisikan tangan tadi ya, satu mengepal, satu megang kayak gini. Baru kita tekan di area bawah Sternum. Lakukan tekan sebanyak 5 kali. Ya, 1, 2, 3. Jadi nggak kayak RJP. Kalau RJP kan hitungannya cepet ya, 100 sampai 120 kali per menit ya. Kalau ini nggak usah cepet-cepet. Yang penting ada hentakan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sampai kapan dilakukan? Ada yang tahu nggak? Sampai keluar itu bakso. Sampai keluar ya, keluar si sumbatannya. Oke, kalau pasiennya sadar, biasanya refleksnya itu makanan atau benda yang tertahan itu akan loncat, karena nanti dibantu refleks goutnya juga ya, ada refleks gout, ada refleks batuk, gitu ya, langsung keluar. Oke, bayang ya abdominal thrust. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata Fitri ini ibu hamil, nanti kayak susah nggak pindah punggung gitu ya. Nah, kalau ibu hamil, teman-teman jangan lakukan abdominal thrust, tapi chest thrust. Chest thrust dilakukan tekniknya sama, tangan pasien dibuka, ya, kakinya dibuka juga, masukin kaki kita satu, ya, di antara dua kaki pasien, tapi letak hentakannya berbeda. Kalau tadi kan di bawah tulang sternum ya, kalau chest thrust itu ada di garis imaginer, ya, garis imaginer di area sternum, tepat di pertengahan atau sejajar dengan puting susu. Berlaku untuk laki-laki ya, dan perempuan yang masih produktif ya. Kalau misalnya lansia, fokusnya tetap ke sternum atau di tulang imaginer ya. Nah, udah dibuka, posisi tangannya sama ya, tapi di area sini.
Ya, jangan ke perut. Ingat ada janin di dalamnya ya. Baru ditekan. Hentakan sebanyak 5 kali. Sama ya, sampai ada refleks muntah dan ada refleks batuk sampai keluar. Ya. Kebayang? Kebayang. Jadi bedanya abdominal thrust sama chest thrust apa teman-teman? Posisi. Jadi kita tentukan atau misalnya bisa menentukan kapan kita harus lakukan chest thrust dan kapan kita harus melakukan abdominal thrust. Kita lihat pasiennya siapa ya. Kalau pasiennya tidak hamil, kita lakukan abdominal thrust. Kalau pasiennya hamil atau obesitas, nah yang perutnya buncit, nah ya itu kita gunakan chest thrust. Itu kan pada pasien sadar. Sekarang kalau pasiennya nggak sadar gimana? Nah, coba kita kenakin. Boleh dikoneksinya. Nah, kalau misalnya posisi pasiennya tidak sadar, teman-teman akan lakukan apa? Misalnya menemukan pasien nggak sadar kayak gini, apa yang akan dilakukan? Respon dulu. Respon, oke. Tidak ada respon. Nadi. Cek nadi. Ingat ya, pada kondisi apapun, kalau menemukan pasien tidak sadar, cek nadi. Jangan ada. Nah, baru boleh diidentifikasi ke orang sekitar. Misalnya tadi dia lagi makan tiba-tiba panik, terus tiba-tiba pingsan. Terus ditambah lagi ada apa namanya? Kebiruan gitu ya. Bukan haus. Ya, ada kebiruan, akralnya dingin, maka kita langsung lakukan tindakan abdominal thrust. Kalau misalnya nggak yakin, boleh teman-teman cross pinjar swab dulu, ya dilihat dulu, ya ada sumbatan atau tidak. Nah, kalau misalnya ternyata lidahnya aman, nah tapi sumbatannya ternyata udah di dalam banget dan susah untuk dicongkel, gitu ya. Maka teman-teman lakukan tindakan abdominal thrust. Caranya kalau misalnya RJP kan di samping ya, tapi kalau abdominal thrust kita naik ke atas tubuh pasien. Jadi pahanya pasien itu kita kepit. Ya, nah kalau sudah di sini posisi tangan pasien boleh dikesampingkan atau boleh ke atasin, ya naik. Tempatnya di mana? Tempatnya sama di bawah tulang sternum, ya, tapi tangannya nggak usah mengepal. Jadi kayak gini aja. Ya, terus kita lakukan hentakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi sama penekanannya agak didorong ke atas, ya. Beda sama RJP ya. Kalau RJP kan cepat tek 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 tek. Kalau ini yang penting ada tenaganya. Dan satu lagi, ekspektasi teman-teman pada pasien nggak sadar itu jangan berharap sumbatannya akan gitu ya. Ya, jadi kalau pasiennya nggak sadar dan posisinya terlentang, dia akan sulit kalau harus sampai loncat. Jadi harus sambil diobservasi. Kalau misalnya sadar dan posisinya terlentang, dia akan sulit kalau harus sampai loncat. Jadi harus sambil diobservasi. Kalau misalnya sudah terlihat, boleh di cross pinjar swab, dicongkel. Kalau misalnya dia nggak keluar ngaclong gitu ya, tapi kan dia akan naik tuh ke atas. Nah, boleh kita bantu ambil. Ya. Nah, sampai kapan kita lakukan ini? Sampai keluar. Kalau pasiennya sadar, ya kita pastikan sampai keluar. Kalau pasiennya nggak sadar, jangan terus kayak gini, tapi kita observasi nadinya. Takutnya nadinya tiba-tiba berhenti, terus aja kita fokus ke sini, taunya pasiennya udah meninggal. Ya, jadi kalau misalnya lagi abdominal thrust udah 2 kali putaran misalnya, kok nggak keluar, ceklah nadinya. Kalau misalnya nadinya nggak ada, nggak usah pikir panjang, langsung ya. Kebayang ya? Bayang. Jadi teman-teman tahu patokan kapan harus berhenti dan kapan harus lanjut. Tetap kalau pada pasien nggak sadar, cek nadi korotis. Oke ya. Nah, sekarang kalau pasiennya hamil gimana? Cek. Nah, kalau pasiennya hamil, ya nggak usah panik, Bu, perutnya nanti kedempet. Enggak, kita di paha pasien, ya teman-teman, bukan di perut pasien. Ya, jadi bayinya aman, nggak akan tertekan. Jadi posisi penolong ada di area paha pasien. Posisi tangan di area garis iman, jiner ya, ini. Terus penekanannya atau tekanannya sama, sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi bukan kayak RJP tek 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 gitu ya, enggak, tapi tadi hentakannya enggak terlalu cepat. Ya. Sama halnya dengan pasien tenggelam. Ya, pasien tenggelam
Yang pertama teman-teman lakukan adalah kalau nggak bisa renang jangan sok-sokan masuk ke kolam, ya. Ya, jadi kalau nggak bisa renang teman-teman tunggu aja, nunggu orang yang bawa yang bisa renang ya. Tugas teman-teman ketika pasien sudah diangkat dari kolam renang, tempatkan di tempat yang keras dan datar, ya. Terus observasi tadi cek nadinya. Kalau nadinya nggak ada langsung RCP. Kalau nadinya masih ada, teman-teman langsung melakukan abdominal thrust. Kalau pasiennya tidak hamil ya, kalau pasiennya hamil berarti chest thrust ya. Jangan lupa kalau pada pasien tenggelam, kepala pasien harus dimiringkan. Karena nanti kalau misalnya keluar, akhirnya masuk ke ya. Jadi dia beresiko aspirasi ya. Jadi posisikan kepala pasien itu diringkan. Jadi kalau misalnya keluar dia langsung ke samping ya. Sama dilakukan 5 bentak. Biasanya kalau pasien tenggelam itu refleksnya batuk. Langsung keluar sih cairannya. Ya jadi bukan posisi yang dibalikin ya. Nah, ya. Logikanya memang ketika digituin air akan keluar kalau botol ya. Tapi kalau pada manusia kan berbeda. Ya, ketika diginiin ya mungkin airnya nggak langsung keluar. Justru ya resikonya dia akan nyebar ke organ yang lain ya. Oke? Jadi sekarang teman-teman sudah paham apa yang harus dilakukan ketika menemukan pasien dengan kondisi tersedak ataupun tenggelam. Bayang? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Bu, Boleh. Nah kalau misalkan kayak tadi hemorrhage, nah itu posisi Tidak akan semaksimal kalau dibantu sama orang. Kenapa? Yang pertama, teman-teman sudah mulai hipoksia, kekurangan oksigen, berarti energi pun akan berkurang, akan lemes gitu kan ya, nggak akan ada tenaganya. Jadi alternatifnya adalah teman-teman cari benda yang diam, berat dan tidak bergerak. Cari ujungnya yang tumpul kayak gini. Ya. Nah, jangan yang tajam ya. Cari yang tumpul, kalau bisa posisinya hampir sejajar dengan ulu hati teman-teman. Ya. Setelah itu teman-teman membenturkan diri ke benda tersebut. Bukan bendanya yang di kesini, tapi teman-teman yang menjatuhkan diri. Jadi memposisikan untuk tadi menggantikan si kepalan tangan. Ya. Tapi ada tapinya. Pastikan tadi di awal saya bilang bendanya tidak bergerak. Kalau misalnya teman-teman pakai band udah dikunci, udah gini ya, udah jatuh tertimpa tangga, ya, yang ada udah makin hilang tenaganya ya, wassalam aja ya. Nah itu harus diperhatikan. Jadi kalau mau melakukan tindakan abdominal thrust sendiri, teman-teman pastikan di situ bendanya diam dan tidak bergerak. Yang kedua, posisinya jangan yang tajam atau sudutnya jangan yang tajam. Kecuali teman-teman punya niat lain ya. Lakukan. Nanti jadinya trauma abdomen ya kalau misalnya kayak gitu. Ya, jadi itu yang dilakukan kalau teman-teman lagi sendiri. Oke, makanya saya selalu bilang sama teman-teman, ilmu sekecil apapun di praktek dadar, kalau teman-teman nggak dari awal, praktikum dadar itu banyak yang tidak menggunakan alat. Ya kan? Karena tindakannya kebanyakan di pre-hospital, jadi nggak mungkin kan kita bawa alat keluar gitu ya. Nah, maka teman-teman bisa share ilmu ini ke orang terdekat. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa bantu orang lain. Jangan sampai ketika kita nggak bisa apa-apa, orang terdekat kita nggak bisa bantu ya. Nah, ya. Jadi minimal masih tahu lah caranya seperti apa. Kan karena nggak ada alat ya, jadi teman-teman cukup tadi yang dibutuhkan skill dan pengetahuan. Oke, bayang? Nih. Ya, jadi semuanya harus dibantu sama orang tua dan orang dewasa. Jadi kalau tersedak itu tidak akan bilang dia ya. Tahu, ada yang tahu tanda gejalanya apa kalau bayi tersedak? Sianosis. Nah, biasanya kalau sianosis keseluruhan ya, seluruh tubuh. Terus apa lagi? Nangis, batuk. Justru tidak nangis ya, dan tidak ada respon batuk. Jadi bayinya diam. Ya, tiba-tiba sianosis, akralnya mulai dingin. Nah, kalau teman-teman baca artikel di sana banyak kejadian kondisi tersedak pada bayi ya yang menyebabkan kematian. Faktornya diantaranya apa? Ketidaktahuan orang tua. Jadi orang tuanya nyangkanya pinter anaknya nangis. Pinter gak nangis, terus kok pinter sih dia udah gak nangis, anteng tidur sendiri. Bukan tidur sendiri, penurunan kesadaran. Nah, banyak orang tua yang nggak paham untuk mengenali tanda-tanda tersedak pada bayi ya. Misalnya tadi ngasih asinya sambil tiduran ya, atau misalnya ngasih minum susu formulanya pakai dot sambil tidur gitu ya, kan beresiko.
Nah, ini berarti teman-teman harus tahu gimana caranya masyarakat di luar itu paham apa sih tanda gejala bayi tersedak. Ya, tadi yang khas itu sianosis. Kalau bayi nggak hanya di wajah tapi seluruh tubuh badan ya. Terus akranya sudah mulai dingin. Nah, kalau menemukan tanda seperti itu, teman-teman bisa lakukan tindakan namanya tindakan back blow. Ya, tindakan back blow ini caranya bayi diposisikan terlungkup seperti ini ya. Dipegang di area lehernya dan dikepit di area istilahnya ya. Pernah mandiin bayi? Pernah. Kayak gitu ya. Jadi dikepit, alasnya kaku. Ya. Nah, kayak gini lah ya. Jadi posisikan seperti ini dan posisi penolong di situ harus rileks ya. Jadi nggak bisa kayak gini. Karena ini kan pentem. Kalau pentem diginiin dia akan tegak. Kalau bayi akan melenyap ke bawah. Ya, jadi posisi penolong boleh sambil duduk seperti ini. Kaki yang sebelahnya itu sebagai tahanan. Nah, kayak gini ya. Baru kita lakukan tindakan back blow dengan cara bukan ditepuk gini ya, tapi dorong ya, menggunakan telapak tangan ya. Jadi dorong seperti ini sebanyak 5 kali. Ingat, ini bayi, tenaga banteng teman-teman nggak usah dikeluarin ya, bahaya. Oke? Jadi sesuaikan. Kalau misalnya bayi, dengan tenaga segini sepertinya sudah pas, tapi bukan diusap-usap gini juga ya, agak ditekan tak sampai ada refleks batuk ataupun menangis kalau pada bayi. Kalau nggak ada kursi gimana Bu? Boleh jongkok, misalnya jongkok kayak gini ya. Terus kakinya satu di kayak ginian ya, jadi sebagai penahan ya. Nah, ini berlaku pada tubuh jadi tindakan back blow ini tidak usia ya, tapi dilihat dari postur tubuh bayi ya. Kalau bayinya nah, kalau postur tubuh bayinya masih bisa diposisikan seperti tadi, teman-teman lakukan back blow. Ya, misalnya usia 6 bulan kan belum bisa jalan ya, dia masih merangkak. Nah, itu lakukan back blow. Tapi kalau misalnya bayinya besar dan teman-teman agak sulit, ya, ini boleh dilakukan oleh 2 orang. Yang satu memposisikan seperti ini, ya, pakai 2 tangan gitu ya. Yang satu melakukan tindakan back blow seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya bayinya sudah 2 tahun ya atau setahun lebih yang sudah bisa berjalan dan badannya besar, kan agak sulit ya diposisikan seperti ini, maka lakukan tindakan abdominal thrust. Tapi tenaganya ingat, jangan pakai tenaga banteng ya, namanya bayi atau nama anak kecil, diberdirikan baru kita posisikan, kita mengikuti tubuh bayi ya. Kita lakukan abdominal thrust. Oke, kebayang sampai sini? Bayang ya. Jadi kalau misalnya nanti di lapangan teman-teman menemukan kasus tersedak, ya, teman-teman nggak bingung harus ngapain, ya, teman-teman bisa langsung lakukan tindakan. Terus teman-teman ada yang tahu kalau ada yang tersedak begini-gini? Ada. Justru itu bikin sumbatannya makin masuk ke dalam, ya. Jadi tindakannya bukan seperti itu ya, tetap di. Nah, kecuali kalau tersedaknya karena 1 butir nasi, kan suka ada tuh tiba-tiba keluar dari hidung. Yang ketawa berarti pernah alaminya. Nah, itu biasanya tersedak akibat misalnya makannya buru-buru, dia sambil ngobrol, akhirnya kesedak keluar dari hidung dan itu terus gitu ya, perih gitu ya. Oke, nah kalau itu masih bisa kita atasi. Yang bahaya itu kalau sumbatannya tadi masuk ke jalan nafas terus menghalangi jalan nafas. Ya, bayang. Oke teman-teman. Sip. Nah, sekarang mangga kalau misalnya genap boleh berpasangan ya.